Dalam hitungan jam, indeks harga saham gabungan akan mengakhiri perdagangan tahun 2020. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dan juru kamera Bodia Vimala sudah ada di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Dian, jadi catatan apa saja yang jadi poin penting selama perjalanan IHSG di 2020? Ada dua kaleidoskop utama, Paskalis, dalam catatan saya yang paling mendominasi pergerakan bursa saham kita selama 1 tahun terakhir. Yang pertama sudah pasti adalah terkait dengan pandemi yang kita tahu menjadi sumber utama dari pelemahan pergerakan IHSG kita selama 1 tahun. Meskipun ada turunan-turunan dari peristiwa pandemi yang justru menjadi sentimen positif bagi pergerakan bursa saham kita. Contohnya adalah terkait dengan kemajuan vaksin COVID-19 beserta distribusinya, dan kemudian juga ada kucuran dana pemulihan ekonomi nasional yang memang menjadi sentimen positif bagi pergerakan bursa saham kita. Yang kedua, ini adalah faktor atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni adalah Omnibus Law Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja, yang meskipun memang kontroversial, tapi kita tahu justru berdampak positif bagi pergerakan bursa saham kita. Kita flashback selama 1 tahun belakang, Paskalis dan juga saudara, bagaimana pergerakan IHSG kita selama 1 tahun terakhir. Dalam catatan saya, ini menurut data yang kami himpun dari RTI, indeks harga saham gabungan kita paling tinggi, angkanya adalah 6.348, sementara angka terendah adalah 3.911. Awal mula merosotnya IHSG kita secara tajam ini terjadi pada tanggal 24 Maret 2020, di mana pada pembukaan saat itu IHSG kita di angka 3.937. Pada 24 Maret yang lalu, ini angka COVID-19 tercatat sudah mencapai 686 kasus. Artinya selama 23 hari dari hari pertama diumumkannya kasus COVID-19, ini penularan angka kasus COVID-19-nya sudah cukup tinggi, mencapai 686 kasus, sehingga memang berhasil mengintimidasi pasar saham kita. Padahal pada awal pembukaan tahun, pada tanggal 2 Januari 2020, ini IHSG kita masih tercatat dibuka di level 6.283. Meskipun angka 6.283 ini juga tercatat terkoreksi karena adanya sentimen negatif dari situasi banjir ibu kota, kita ingat. Sehingga catatannya pada Januari hingga Maret 2020 kemarin, ini IHSG kita sudah terkoreksi 37,33%. Nah, selama 1 tahun ini IHSG kita masih terkoreksi Paskalis 1,53%, dan secara year to date atau secara tahunan dari 29 Desember 2019 hingga 29 Desember 2020, IHSG kita masih terkoreksi 4,1%, meskipun selama 1 bulan ini IHSG kita justru sudah berhasil menguat 4,37%. Kita akan lihat bagaimana pergerakan IHSG kita pada pagi hari ini di perdagangan terakhir tahun 2020. Sudah terlihat di papan bursa IHSG kita melanjutkan pelemahan, bergerak di level 6.022 dan terkoreksi 0,23%. Meskipun pada pukul 9 tepat pagi tadi ini masih bergerak di zona hijau, tapi merahnya IHSG hari ini sesuai dengan prediksi analis, saudara, karena analis menyebut hari ini dipengaruhi oleh psikologis pasar yang khawatir bahwa perdagangan hari ini akan sepi transaksi, sehingga membuat investor ini kemudian memutuskan untuk mengamankan profit dengan melakukan aksi jual. Tapi selain itu, sentimen negatif yang mempengaruhi pergerakan IHSG kita hari ini adalah bukan lain adalah soal kasus COVID-19 yang terus tinggi di Indonesia. Kemarin ada sekitar penambahan 7.900 kasus harian, sehingga secara nasional kasus COVID-19 ini sudah mencapai 727.000 kasus. Hari ini sekali lagi merupakan perdagangan terakhir di tahun 2020. Nanti juga akan ada seremonial penutupan perdagangan dengan seremonial penandatanganan sertifikat peresmian penutupan perdagangan oleh Presiden Joko Widodo yang akan berlangsung pada pukul 14.30 hingga 15.30. Jadi kita akan tunggu, Paskalis dan juga saudara, sampai penutupan perdagangan, apakah IHSG kita ini akan tetap melemah atau justru mampu bergerak di zona hijau, Paskalis. Dan harapannya tentu tetap berada di level psikologis 6.000 di hari terakhir perdagangan 2020. Terima kasih Dian Silitonga melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.